Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Buat teman-teman yang udah klik video ini, aku ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman udah luangin waktunya untuk nonton video aku, plus udah mau ngedengerin cerita aku. Dan aku gak sendiri teman-teman, ditemani sama boneka kesayangan aku. Ini teman-teman, aku mau cerita tentang pengalaman kehamilan pertama aku. Jadi aku menikah sama suami aku itu tahun 2018 dan tahun 2002 ini aku 4 tahun. Gak biasa banget, cepet banget rasanya, Masya Allah. Semoga pernikahan aku selalu dilindungi Allah, selalu bahagia, selalu penuh dengan kasih sayang, amin. Semoga pernikahan teman-teman juga kayak gitu ya, selalu diberikan keberkahan sama Allah, amin. Jadi aku menikah sama suami aku itu tahun 2018 dan sekarang berarti udah mau 4 tahun ya teman-teman. Jadi dalam kurun waktu mau 4 tahun ini aku belum punya keturunan teman-teman. Nah ceritanya tahun 2021 akhir Desember tahun kemarin itu aku telat haid. Nah seperti biasa dong, kalau misalnya perempuan atau istri-istri yang sudah menikah lama, terus kalau melihat test pack kayak negatif terus, pasti nggak bakal mau namanya test pack terus kan. Jadi kayak setiap bulannya tuh kayak ya udahlah paling nanti juga negatif test packnya, atau mungkin ada yang udah telat nih terus nggak mau test pack karena mikirnya ya udahlah nanti juga negatif gitu kan. Nah aku juga kayak gitu teman-teman. Jadi semenjak terakhir aku tuh test pack udah lama banget dan nggak pernah test pack juga karena nggak mau yang namanya ngerasain berharap berlebih, terus yang ngerasain yang namanya kayak apa ya intinya berharap terus pokoknya besok kalau haid mau tes gitu kan, gitu terus kan. Cuman sekarang tuh kayak nggak pernah lagi. Nah pada suatu hari di bulan Desember itu sekitar tanggal 18 Desember 2021 aku itu memberanikan diri untuk test pack. Dan betapa kejutnya aku, betapa gemeterannya aku ngelihat hasil test packnya teman-teman. Jadi hasil test pack aku itu positif. Itu kalau teman-teman tahu, karena dari dulu kan aku nggak pernah test pack. Jadi aku tuh kayak terakhir itu punya beberapa test pack dengan beberapa jenis merek gitu kan ya. Karena kan namanya aku gitu ya, belum pernah ngerasain namanya garis 2, itu kayak pengen banget punya test pack yang berbagai jenis karena kayak pengen koleksi aja gitu kan. Mungkin suatu saat bakal kepake gitu kan sama aku. Dan kebetulan di tanggal 18 Desember ini aku kan udah merasain badan aku nggak enak gitu. Jadi aku ini mulai test pack di saat aku belum telat haid. Jadi aku itu test pack di saat kalau nggak salah 1 minggu sebelum aku telat haid, atau berapa hari ya, 5 hari gitu lah, pokoknya sebelum haid lah. Itu badan aku ya kayak udah sakit banget, kayak orang mau haid, tapi kan mikirnya kan baru masa subur nih, masa kok badannya kayak langsung gak enak gitu kan. Soalnya kan biasanya kalau mau haid itu kan 1 minggu ya sebelum tanggal haid pasti rasa badannya udah gak enak kan. Nah kalau aku tuh kayak masih agak jauh tapi kok berasa badan tuh gak enak. Apalagi yang berasa banget adalah di daerah payudara. Itu aku baru pertama kali ngerasain namanya payudara tuh kenceng banget, sama
Sama aku nggak ngerasain pusing atau mual ya teman-teman, jadi cuma kayak ngerasain payudara tuh kenceng banget. Sama kalau misalnya aku bangun tidur itu badan aku kayak sakit, terus kayak bangun tidur tuh mesti dibangunin, dibantuin sama suami aku gitu kan, karena kayak aneh gitu kan. Aku kayak ngerasa kok aneh banget ya badannya, pokoknya beda banget lah rasanya. Kalau untuk perut kram aku ngerasain sedikit tapi nggak yang berasa banget sih. Terus setelah itu karena aku feelingnya mikir jangan-jangan aku hamil gitu kan. Cuma kan karena dalam waktu 3 tahun yang kemarin itu kayak mikir nggak mau ya yang berpikiran berangan-angan seperti yang tadi aku bilang teman-teman. Jadi masa sih gitu kan, lebih ke situ. Terus setelah dirasa berhari terus, kok kayaknya rasanya tetap sama dan kok kayaknya lebih kenceng banget gitu kan. Apalagi kan katanya kalau misalnya orang hamil itu kan payudaranya kenceng gitu kan teman-teman, karena kan untuk proses persiapan ASI kan nantinya. Aku kan juga udah sempet kayak googling atau YouTube kalau itu juga menjadi tanda awal kehamilan. Sama aku juga ngerasain yang namanya pipis terus teman-teman. Jadi aku tuh kayak setiap 5 menit sekali tuh pasti pipis. Pipisnya sih nggak terlalu banyak, cuma tuh kayak intens terus gitu kan. Nah terus sampai akhirnya aku tes kan, yang aku bilang tadi, aku tes tuh aku hasil positif banget satu tes. Akhirnya karena aku punya beberapa jenis tes, aku berinisiatif untuk tes lagi. Aku tes lagi, aku waktu itu kalau nggak salah punya 3 atau 4 tes pack. Aku tes semua, hasilnya sama semua dong, dengan tangan yang gemeteran. Kayak ya Allah, ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Kayak terus bertanya gitu. Mungkin teman-teman juga ngerasain lah, maksudnya apa yang aku rasain saat ini gitu kan. Kayak perasaan di saat itu seperti apa gitu kan. Tapi di saat aku udah dapet tes pack positif, aku itu nggak langsung bilang sama suami aku teman-teman. Jadi aku tuh kayak masih menyimpan. Aku juga masih kayak pengen tes pack lagi, tapi nunggu aku bener-bener telat haid. Nah setelah aku udah telat nih, mungkin sekitar 3-4 hari, kayaknya aku nggak nyampe nunggu seminggu, itu aku tes lagi. Itu hasilnya sama. Aku sampai beli lagi tes pack online teman-teman, langsung pakai ekspedisi yang someday instan, pokoknya langsung hari itu nyampe. Aku langsung beli. Itu aku beli lumayan banyak ya. Jadi karena aku baru pertama kali positif itu, aku hampir punya tes pack berapa ya, 7 kali ya. Nanti video gambar tes pack aku kasih di sini ya. Soalnya aku juga sempat ngumpulin hasil tes pack aku di dalam bentuk bingkai yang nantinya itu mau aku kasih buat suami aku. Nah habis itu dengan rasa yang senang, happy, kayak wow akhirnya gitu kan. Aku tuh sampai bikin bingkai, aku tempel itu bentuk tes packnya. Kayak wah, ekspresi suamiku kayak gimana ya, pasti dia senang banget gitu kan sama kayak aku gitu kan. Dan pada akhirnya keesokannya kalau nggak salah itu aku nunggu beberapa hari lagi buat ngasih tahu suami aku. Itu aku kasih tahu suami aku kalau aku hamil. Nah reaksi suami aku tuh kayak ya pasti sama ya, pasti nggak percaya, kaget, mau nangis, terus kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu aku kasih tes ke suami aku tuh hari Jumat atau hari Kamis malam gitu kan. Nah setelah itu karena suamiku kan libur kerjanya hari Sabtu. Nah baru hari Sabtu kita tes ke dokter nih. Jadi aku
tuh bener-bener kayak nggak langsung ke dokter gitu teman-teman. Kan kalau misal pengalaman teman-teman aku atau pernah nonton pengalaman orang itu, mereka baru dapet hasil positif setelah mereka itu telat haid seminggu atau 10 hari ya gitu kan. Nah kebetulan aku ini dapet hasil positif itu sebelum haid. Jadi mungkin jadwal aku 5 hari sebelum haid kali ya, itu aku udah ngerasain yang gak enak badanku gitu. Langsung tes, pokoknya aku tuh tes hasil positif sebelum telat haid sampai aku memutuskan untuk ke dokter, nunggu bener-bener aku itu sampai telat haid. Dan akhirnya aku ke dokter jadi jarak antara kosan lama aku dengan ke dokter ini lumayan ya teman-teman. Kenapa aku carinya agak jauh? Karena pertama aku emang pengen dapet dokter yang bagus, karena kan emang dokter review dari orang lain tentang si klinik ini itu bagus. Kalau misalnya teman-teman tahu klinik kehamilan sehat di daerah Cipondo itu ya, itu aku juga udah berapa kali ya ke klinik itu dengan dokter berbeda untuk promil kan, tapi akhirnya kan belum berubah hasil. Jadi aku ini hasil positif karena aku nggak promil ke dokter teman-teman, jadi masih alami. Setelah itu ke klinik dicek, Masya Allah teman-teman, dokter bilang kalau di rahim aku udah ada kantong kehamilannya. Di situ aku nangis, sama suamiku juga nangis kan, kayak ya Allah beneran aku dikasih. Kayak apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita nggak pernah bayangin itu ada gitu. Karena pasti teman-teman tahu, semakin kadang kita tuh berharap gitu kan, kadang mungkin Allah tuh juga belum ngasih di saat kita nggak mikirin, atau kita berharap sih cuman kayak nggak terlalu terpikirkan banget, itu malah Allah kasih. Di saat itu dokter kasih aku vitamin asam folat, namanya Folafit. Jadi nanti kontrol ke dokter lagi itu 1 minggu kemudian, karena untuk melihat udah ada janinnya atau belum. Karena kan kemarin itu posisinya aku hamil 4 bulan 4 bulan, maksudnya 4 minggu atau 5 minggu, kayaknya 5 minggu deh. 5 minggu itu aku masih cuma kantong. Iya 5 minggu kalau nggak salah ya, masih cuma kantong, itu belum ada janinnya. Nah dokter bilang 1 minggu kemudian datang ke sini biar kita lihat ini ada janinnya atau enggak kan. Seharusnya mungkin normalnya kalau 5 minggu itu mungkin udah ada yang ada janin sama detak jantungnya ya. Kalau aku tuh baru ada kantongnya doang. Tapi juga banyak cerita dari ibu-ibu muda juga, kalau misalnya di kehamilan 4 atau 5 minggu mereka cuma ada kantongnya, malah ada yang belum ada kantongnya teman-teman. Jadi kayak mesti seminggu balik lagi gitu. Nah terus aku cuma dikasih asam folat. Dokter juga sempat tanya sih kayak kamu mual atau enggak gitu kan, aku bilang enggak kan. Jadi aku cuma kasih itu aja. Habis itu aku pulang dengan ya rasa senang ya, pokoknya perasaan ya mungkin teman-teman ngerti lah perasaan saat itu. Terus dokter juga menyarankan untuk tidak makan ini, makan itu, mungkin lebih ke makanan yang mentah atau bakar-bakaran, karena kan itu tidak boleh ya. Lebih ke makanan sehat, sayur, buah gitu kan. Terus akhirnya setelah pulang dari dari klinik itu, aku pulang ke kosan. Besoknya aku
besok atau 2 harinya itu aku ngerasa kok badan aku kayak kram. Pokoknya setiap aku kayak ngelakuin kegiatan nyapu atau ngepel, padahal kan juga mungkin teman-teman tahu ya kalau kontrakan atau kosannya anak kecil itu kan juga nggak terlalu luas kan. Jadi kayak nyapu ngepel cuma di situ-situ aja gitu. Itu rasa badan aku tuh sakit, kayak capek ngos-ngosan banget. Terus akhirnya kan karena sering sharing sama teman bilang ya udah jangan ngelakuin kerjaan rumah gitu kan, apalagi kalau yang kayak mendorong otot perut itu teman-teman, kayak ngepel gitu kan atau nyapu. Terus akhirnya aku nggak bisa dong kayak apa ya, kalau misalnya kita cuma di kosan sendiri rebahan dulu kayaknya nggak enak banget kan. Jadi aku tuh sebisa mungkin ngelakuinnya tuh kayak pelan-pelan, kayak nyapunya pelan-pelan, ngepelnya pelan-pelan gitu kan. Jadi aku tuh pengen badan aku tuh tetap beraktivitas gitu. Terus besoknya lagi aku ngerasa perut aku kok makin kenceng gitu kan. Sampai pernah ngerasain namanya flek coklat. Tapi kayaknya sebelum aku ngerasain flek coklat itu aku ngerasain keputihan aku tuh lumayan banyak tapi bening dan gak berbau. Itu dokter bilang gak apa-apa gitu kan, itu cuma kayak keputihan normalnya orang hamil gitu kan. Terus kan aku emang gak ngerti ya, jadi kayak pas aku dapet flek coklat itu apa merah pink ya, pokoknya coklat itu tipis banget kan. Pokoknya di saat perut aku kram, aku tuh ngeluarin flek dikit, jadi 1 hari cuma kayak secuil banget. Terus besoknya udah enggak, terus aku udah gak mikirin gimana dong, karena kan kalau katanya kan kalau misalnya kita punya flek dikit coklat itu kita palingan lebih ke bed rest aja kan. Akhirnya udah bed rest, besoknya aku kram lagi, cerita sama dokter. Untungnya dokter aku ini kan punya Instagram, jadi aku tuh bisa nge-DM dia kayak kapan aja gitu kan. Dan alhamdulillah selalu tanggepin, emang tuh dokter baik banget sumpah. Terus akhirnya aku bilang, dok aku ngerasa kayak kram gitu ya. Terus akhirnya sama dokter dikasih resep vitamin yang apa sih tuh namanya, aku lupa lagi. Vitamin untuk nanti aku kasih fotonya ya, aku lupa banget namanya. Terus abis itu aku kayak nggak langsung jalanin gitu teman-teman. Kayak aku tuh masih selalu berpikir positif. Udah apa, istirahat gitu kan. Karena aku kan tinggal sendiri, jadi di saat kehamilan itu tuh aku bener-bener nggak pengen namanya masak teman-teman. Apalagi ke dapur itu aku udah paling males. Terus kalau misalnya aku lapar, aku tuh biasanya pesan makanan, dan posisi kamar aku kan ada di atas, jadi aku harus ke bawah, ke lantai bawah. Tapi untuk tangganya sih nggak terlalu panjang kan, jadi di saat perutnya lagi agak sakit turun ke lantai bawah naik tangga itu bener-bener berasa banget. Jadi tuh aku bener-bener harus jalan pelan-pelan banget teman-teman. Udah gitu aku kan emang nggak pernah mikirin gimana-gimana kan. Terus akhirnya kebesokannya lagi itu aku flek lagi tuh, flek coklat. Terus lama-kelamaan jadi flek kayak merah pink gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk beli obat yang dokter aku itu resep. Terus abis itu aku minum. Setelah aku minum obat apa ya itu namanya, obat yang apa sih, penguat kandungan, astagfirullah, maaf teman-teman, aku benar-benar lupa. Penguat kandungan aku minum. Abis itu besoknya
badan aku kayak bereaksi tuh gak enak banget. Jadi besoknya pagi subuh badan aku kok panas ya, aku demam, ngerasa emang kayak aku gak pernah ngerasain kayak gini sih sebelumnya. Demam, pusing, badanku lemas, plus perutku kram. Aku di situ udah kayak mulai berpikir macem-macem, kayak kandungan aku kenapa ya gitu kan. Terus sampai di situ maaf ya memang kalau misalnya ceritanya agak mellow, karena emang ini sedih banget sih. Pokoknya nih setelah dari klinik dokter pengecekan kehamilan aku itu, setelah pulang dari klinik itu tuh aku bener-bener ngerasain kejadiannya wow luar biasa, yang gak pernah kebayang gitu kan. Setelah itu badan aku demam dari subuh, itu badan aku udah mulai enak sekitar jam 10 pagi. Itu udah gak kram, udah enak gitu perutnya. Nah terus di hari itu juga sorenya aku mulai kram lagi sekitar asar gitu kan. Aku mulai kram lagi. Ini kramnya agak hebat ya. Badan aku udah mulai sakit, punggungku udah kayak digebuk-gebukin gitu lah. Di saat itu aku bener-bener udah gak bisa mikir. Yang aku pikirin cuman aku kenapa, kandungan aku kenapa. Nah terus aku mau ke dokter kan, ke dokter sendiri karena kan suamiku kerja posisinya. Itu aja aku tuh gak kuat jalan teman-teman, gak kuat jalan. Aku sampai mikir kalau aku nekat sendiri tanpa suami, takutnya aku kenapa-kenapa di jalan gitu kan, malah bikin suamiku tambah panik. Terus akhirnya aku nunggu suami aku sampai pulang, berarti sekitar jam 6:30-an. Kita langsung ke rumah sakit dekat kosan. Setelah ke rumah sakit, ternyata dokter yang praktek di rumah sakit itu udah selesai jamnya. Jadi aku balik cari klinik, malah dari klinik itu agak jauh, naik motor, jalannya juga agak rusak. Jadi suamiku bener-bener pelan banget. Pokoknya itu aku naik motor tuh berasa kencang banget gitu teman. Jadi emang dari awal aku ngerasa aku hamil, setiap naik motor tuh perut aku kayak kencang gitu. Teman-teman kayak gitu juga pasti? Atau emang kehamilan aku bermasalah ya? Jadinya setiap naik motor itu tuh aku kayak ngerasa keras, kalau nggak kayak kram gitu loh. Nah habis itu ketemu klinik sama dokter. Ini dokternya agak membuat down. Setelah aku konsultasi, aku di USG transvaginal, karena pas awal sama dokter aku yang pertama kali tuh aku cuman USG perut gitu kan. Nah pas di klinik yang kedua aku di USG transvaginal. Di situ dokter nanya tentang aku terakhir kapan, dokter yang kemarin bilangnya apa gitu kan. Karena ternyata pas dicek sama dokter yang kedua ini, ukuran kantong kehamilan aku masih sama seperti awal kali. Jadi di dokter ini aku sudah divonis kalau aku mengalami kehamilan BO atau bleted ovum, di mana kehamilan aku ini tidak berkembang. Karena ketahuannya dari ukuran kantongnya yang tidak semakin membesar. Ditambah aku mengalami kram. Itu posisinya aku udah di klinik itu, pas perjalanan aku ke rumah sakit dan klinik itu tuh posisinya aku tuh udah kram, udah mulai kayak kram berdarah gitu teman-teman. Udah mulai kram berdarah, tapi berdarahnya masih kayak goresan gitu loh, belum yang
mengeluarkan cairan gitu. Jadi aku di transvaginnya, transvaginal, terus dibilang aku BO, terus aku dibilang akan mengalami keguguran, dan dokter itu juga ngasih aku obat penguat kandungan lagi kan. Ya udah kan, aku tebus aja kan, karena sebelumnya kan udah ada. Tapi enggak, di sini nggak dikasih obat penguat kandungan deh, aku cuma dikasih kayak obat nyeri, karena kan obat kandungannya aku udah beli kan yang sebelum itu, jadi aku nggak ini lagi. Terus habis itu pulang dari situ aku kayak istighfar, kayak tetep ibaratnya kalau udah megang tuh aku kayak udah kenceng banget, kayak nggak mau ngelepas. Maksudnya ini secara keinginan aku udah di kehamilan aku ini kan. Terus akhirnya pulang, istirahat, makan, tidur, minum vitamin. Kan aku juga sempat dikasih paracetamol ya. Jadi aku minum itu dulu karena kan badan aku sempat agak hangat. Cuma tuh sekali doang aku minum. Nah besoknya, hari itu juga, malam itu juga, jam 11 malam aku ngerasain kram yang sangat hebat. Ini mungkin bisa dibilang kram head yang berkali-kali lipat. Aku tiduran kan rebahan, terlentang. Jadi dari punggung, perut itu kayak di gitu teman-teman. Sakitnya Masya Allah, aku sampai nangis, sampai udah ngomongnya, Mas kayaknya aku udah gak kuat sama ini, karena itu benar-benar sakit banget. Walaupun kehamilan aku baru 5 minggu teman-teman, terus kramnya tuh udah kayak nyeri banget gitu kan. Sampai suami aku bilang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Terus aku bilang sambil nanya, gimana ya Mas, kok sakit banget, aku gak tahu ini kenapa. Karena kan aku mulai mau ke dokter pertama aku tuh besoknya, jadi pas hari Sabtunya itu. Jadi karena jaraknya agak jauh, makanya aku tuh nggak ke dokter yang pertama aku, jadi nyari dokter yang kedua gitu. Jadi pas di malam udah sama suami juga udah kayak terus pelan-pelan gitu kan, karena sakit banget gitu. Di waktu itu aku mikir sih, kayak bicara dalam hati, bilang, ya Allah nak, Bunda tuh senang tahu kamu ada di sini. Bunda itu tunggu kamu udah lama loh. Terus kamu mau ninggalin Bunda lagi gitu? Dengan perjuangan aku sama suami aku yang mungkin orang lain nggak tahu, cuma mungkin kayak orang lain tuh cuma bisa nanya kapan ya, di saat aku mendapatkan kabar baik, tapi di saat itu juga aku kayak harus ngerasain namanya kehilangan. Ini saat itu aku bilang, nah kalau memang kamu mau keluar, ya udah nggak apa-apa, Bunda insya Allah ikhlas. Mungkin kamu sakit ya di badannya Bunda ya, tapi kamu nggak mau bertahan di dalam. Kalau kamu memang mau keluar, ya udah keluar, tapi pelan-pelan ya. Mungkin ini emang udah kuasa Allah ya. Jadi kayak aku cuma dikasih kebahagiaan kehamilan ini cuma sebentar, tapi aku selalu merasa bersyukur karena aku bisa ngerasain yang namanya kehamilan itu kayak gimana.
langsung keluar dari vagina aku, langsung kayak keluar gumpalan darah gitu. Jadi rasanya itu pas aku bilang kayak gitu, rasanya itu kok kayak pipis terus, pengen pipis kayak apa sih, kayak orang kebelet pipis gitu. Aku langsung ke kamar mandi, dan anehnya aku benar-benar nggak mau melihat. Kan biasanya kalau pipis mungkin ada yang ngeliat saat kebersihan gitu kan, saat dulu. Ini aku nggak ngeliat karena aku kayak udah mulai mikir gitu kan. Terus akhirnya ternyata sebagian jaringan kehamilan aku tuh keluar. Ya walaupun kehamilan aku ini masih muda, belum ada janinnya, masih gumpalan darah, tapi rasa kehilangannya itu mungkin sampai sekarang kalau diinget-inget itu bikin sedih banget. Itu aku keluar darah banyak banget, kayak pas pipis itu keluar darah banyak banget, sampai kan ada gumpalan gitu. Tapi aku nangis di situ, gak berani ngeliat. Aku langsung fotoin yang keluar itu aku foto, terus aku langsung kirim saat itu juga ke dokter aku kan, dokter pertama aku itu. Aku bilang, dok, aku kok keluar ini ya, aku kok guguran ya, aku kan. Itu kan emang di sana namanya dokter kan pasti sibuk ya, jadi emang dia gak langsung balas dia. Terus ya mungkin itu emang udah jalannya Allah ya kan, namanya anak, rezeki, maut itu kan memang udah semua Allah kasih, Allah yang nentuin kapan Allah kasih, kapan Allah ambil. Itu kan emang bukan punya kita kan cuma kayak dititipin kan. Di situ aku nangis, nggak bisa tidur sampai pagi. Aku baru bisa tidur tuh habis ini sekitar subuh 4:30 karena pasti aku udah mikirnya udah negatif, kayak aku beneran nih, soalnya aku enak banget ya darahnya, udah gitu kan keluar gumpalan juga kan. Akhirnya besok paginya aku ke dokter cerita, terus dokter bilang, oh kamu yang kemarin DM aku ya, dokter kan. Iya dok. Terus dokter bilang gini, kamu cuci nggak jaringannya itu? Kalau misalnya kamu cuci, kamu bawa ke sini, nanti dia bisa melihat. Nah bodohnya aku tuh nggak cuci itu, jadi langsung aku siram gitu teman-teman. Terus dokter bilang, kayaknya nih yang keluar itu kalau saya lihat itu adalah jaringan kehamilan kamu deh gitu kan. Terus akhirnya aku dibius di perut, dan benar teman-teman, jadi kantong kehamilan aku mungkin yang ada di rahim, ada di sini, itu merosot ke bawah. Dan dokter bilang masih ada jaringan yang tersisa, tapi ini udah merosot. Jadi di saat itu juga tangisan aku sama suamiku tuh kayak pecah, kayak nggak nyangka gitu. Padahal baru seminggu keluar dari klinik itu, pulangnya kok langsung semuanya tuh hilang gitu aja. Jadi aku tuh bener-bener ngerasa itu lagi enak hamil. Aku tuh hamil cuma dalam waktu seminggu. Jadi kan aku balik ke dokter ini kan berarti kan usia kehamilan aku udah sekitar
minggu sekali ya. Jadi pas di masa-masa itu pulang dari dokter, aku tuh udah ngerasain kayak aneh-aneh, dan bener-bener mulai ngerasa yang parah banget itu sekitar mau arah ke 2 minggunya itu. Di situ juga dokter nangis kan, kayak nguatin, percaya deh nanti Allah bakal kasih yang lebih sehat dari ini. Jadi sekarang yang ini ikhlasin aja. Aku tuh di situ kayak terharu gitu loh. Ternyata dokter tuh bisa ngerasain apa yang dirasain sama pasiennya gitu kan. Sampai aku tuh dikasih tisu sama dokternya, kayak harus kuat. Maaf ya teman-teman kalau video aku tuh cengeng banget, karena kalau misalnya aku ingat kejadian itu aku kayak sedih banget. Terus dokter menyarankan aku untuk kurek. Itu info dari dokter kalau itu bisa pakai BPJS ya. Nah, aku udah dikasih surat pengantar untuk kurek di rumah sakit. Aku pulang ke rumah mama aku. Terus ya nangis, tapi ya masya Allahnya rantu aku tuh kayak nguatin aku, kayak udah gak apa-apa, mungkin keguguran kali ini bukan jadi keguguran yang terakhir, nanti kamu bisa punya anak lagi. Terus aku kan punya teman juga kan di sharing tentang aku guguran, jadi aku disuruh kurat gitu kan. Terus temanku nanya, kamu kehamilannya udah berapa lama memang? Terus aku bilang, kalau misalnya jadi kehamilan aku berkembang, aku minggu ini 7 minggu, tapi ternyata pas di US gitu masih 5 minggu kan. Aku juga divonis BO gitu. Terus akhirnya temen aku nyaranin aku buat minum vitamin. Jadi vitamin kayak untuk meluluhkan gitu kan. Jadi bukan dikuat, katanya kalau misalnya kuat itu hanya untuk kehamilan yang sudah besar, apalagi yang sudah ada janinnya. Karena kalau aku kan baru kayak gumpalan darah, jadi memang lebih baik aku tuh dikasih vitamin obat. Tapi kan dokter yang aku kan nggak ngasih aku vitamin obatnya ya, mungkin obat itu ada di rumah sakit. Nah jadinya kalau kata dokter yang aku, yaudah konsul aja sama dokter yang di rumah sakit. Nah aku tuh nggak, ini teman-teman, akhirnya aku nggak minum apa-apa, nggak minum obat gitu kan. Aku cuman istirahat, itu juga perut aku masih kram banget kan. Udah gitu aku akhirnya ya udah minum air kelapa hijau. Itu saat aku minum air kelapa hijau badan aku kayak langsung kayak berasa ada yang keluar gitu kan, darahnya keluar. Terus akhirnya ya udah dari situ aku keluar darah terus sampai akhirnya aku keluar jaringannya lumayan besar. Nah ini adalah jaringan yang si dokter aku bilang kalau masih ada sisanya kan di rahim. Jadi alhamdulillah, insya Allah sisa jaringan aku ini keluar dengan sendirinya teman-teman. Keluar dengan sendirinya di saat aku selalu dibikin happy sama suami aku. Sering dibikin bercanda biar gak terlalu ingat sama kesedihan kayak gitu. Itu aku benar-benar langsung keluar. Di situ aku nangis lagi karena lumayan gede kan. Buat teman-teman yang masih pejuang garis 2, semoga kita selalu kuat,
Allah nggak pernah tidur. Allah pasti dengerin doa kita. Mungkin Allah masih pengen kita terus berusaha, masih mau menjadikan kita menjadi pribadi yang sabar. Kita harus sama-sama kuat ya. Jadi kesimpulannya adalah aku mengalami kehamilan di kehamilan pertama, di mana pertama kali aku cek ke dokter adalah 5 minggu. Aku harus balik lagi ke dokter 2 minggu lagi untuk mendapatkan hasil apakah kantong kehamilan aku ini sudah ada janinnya. Oh ya, ini kehamilan aku juga alhamdulillah normal ya, jadi di dalam rahim yang normal. Cuma memang pas cek di 5 minggu itu belum ada janinnya gitu ya, dan alhamdulillahnya lagi Allah emang baik. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil lagi, tapi Allah tidak membuat aku lebih sakit gitu di saat aku mulai kehilangan, karena aku bisa memakan sisa jaringan orang, sisa jaringan kehamilan aku itu dengan sendiri. Jadi alhamdulillahnya keluar sendirinya, dan alhamdulillah aku sudah cek lagi ke dokter, dan dokter sudah cek juga kan dengan USG terus vaginal bahwa rahim aku sekarang sudah bersih dari sisa keguguran kemarin. Begitulah cerita kehamilan pertama aku. Maaf ya teman-teman kalau nonton video aku mungkin aku terkesan cengeng banget lah, gampang nangis lah gitu kan. Karena jujur sampai sekarang kalau aku bahas tentang itu pasti aku sedih banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku ini, yang udah mau dengerin ceritaku. Semoga ceritaku ini bisa menginspirasi teman-teman buat lebih kuat dari sekarang dan gak pernah putus harapan. Apapun yang Allah kasih, Allah berhak mengambil teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah positif, sudah punya keturunan, sudah lahir, dijaga dengan baik-baik ya. Karena di luar sana masih banyak orang yang mau memiliki keturunan, termasuk aku. Doakan aku ya teman-teman, semoga di tahun keempat ini aku bisa menjadi seorang ibu. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton. Aku bakal sharing-sharing yang lain lagi sih. Jadi tonton terus ya video aku dan nantikan video dari aku yang lainnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya dan teman-teman gak akan ketinggalan dari aku. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum.